Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Vindrani Sultang dengan NIM 722326619. Saya berasal dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus PT Tomoda Mobil Indonesia untuk memenuhi salah satu penugasan di mata kuliah Digital Marketing yang diampu oleh Bapak dosen Bambang Purnomo SEMM. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi terkini dari PT Tomoda Mobil Indonesia. Selama 3 tahun terakhir, diketahui bahwa laporan keuangan perusahaan ini mengalami penurunan sejak tahun 2021. Hal ini bukan tanpa alasan, tetapi disebabkan karena munculnya persaingan dari berbagai perusahaan baru yang bergerak di bidang yang sama. Persaingan yang terjadi juga cukup pesat karena perusahaan-perusahaan baru ini menggarap inovasi mobil listrik, di mana segmen pasarnya juga hampir sama dengan perusahaan PT Tomoda Mobil Indonesia. Selama 3 tahun terakhir juga, perusahaan Tomoda Mobil Indonesia hanya fokus pada pasar minibus, di mana target utamanya adalah keluarga atau kalangan muda-mudi yang mencari mobil dengan ukuran yang kecil tetapi memiliki kapasitas yang besar. Di sisi lain, para pesaing atau perusahaan baru secara terus-menerus membuka cabang bahkan hampir di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Sedangkan PT Tomoda Mobil Indonesia hanya fokus membuka cabang di beberapa kota besar tertentu, salah satunya adalah kota Medan. Selain itu, perusahaan Tomoda Mobil Indonesia saat ini mengalami penurunan tingkat kepuasan konsumen. Hal ini dikarenakan banyaknya konsumen yang komplain pada beberapa bengkel resmi Tomoda Indonesia yang berdampak langsung pada penurunan tingkat loyalitas konsumen. Apabila dilihat dari segi pemasarannya, perusahaan ini masih mengambil atau menggunakan metode marketing campaign lama, di mana mereka melakukan pemasaran atau iklan pada televisi, juga media cetak seperti koran. Hal ini sangat menghabiskan banyak biaya untuk setiap promosi yang dilakukan. Yang kedua, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. PT Tomoda Indonesia sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia karena beroperasi hampir lebih dari 50 tahun. Artinya, brand ini sudah melekat erat di hati masyarakat Indonesia yang membuat masyarakat akan berpikir 2 kali untuk beralih atau berpindah ke brand yang lain. Di sisi lain atau weakness atau kelemahan dari PT Tomoda Indonesia adalah mereka kurang melakukan inovasi pada produknya. Selain itu, perusahaan ini juga hanya fokus membuka cabang di beberapa kota atau lokasi saja. Selain itu juga, perusahaan ini masih menggunakan teknik pemasaran lama, di mana mereka hanya fokus melakukan pemasaran atau iklan di televisi dan juga di media cetak seperti koran, yang tentunya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Jika dilihat peluangnya, PT Tomoda Mobil Indonesia selalu menyediakan mobil minibus berukuran kecil yang memuat banyak penumpang. Hal ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar sekali menginginkan dan juga mencari kendaraan atau akomodasi transportasi yang memiliki ukuran kecil tetapi memiliki kapasitas yang banyak. Jika dilihat dari sisi threats atau ancamannya, tentu saja ancaman dari perusahaan ini adalah munculnya banyak para pesaing baru yang lebih inovatif dan lebih maju. Selain itu juga, ancaman bagi perusahaan ini adalah tingkat kepuasan konsumen dan juga loyalitas konsumen terhadap perusahaan ini sudah banyak menurun karena banyaknya permasalahan yang mereka dapatkan ketika membeli produk atau mobil dari perusahaan Tomoda Mobil Indonesia ini. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang strategi untuk meningkatkan penjualan dan juga perbaikan PT Tomoda Mobil Indonesia. Yang pertama, strategi perbaikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan survei kepuasan konsumen untuk mengetahui pandangan konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Kemudian melakukan umpan balik atau tindakan untuk mengatasi keluh kesah juga komplain customer yang ada terkait produk yang ditawarkan. Yang kedua, melakukan riset dan pengembangan produk untuk membuat inovasi terkait produk yang ditawarkan dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan komunitas otomotif baik lokal maupun nasional, misalnya seperti pada acara pameran mobil. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk melakukan kampanye interaktif untuk memperkuat hubungan dengan customer atau pelanggan. Yang keempat,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja pada perusahaan ini melalui pelatihan. Yang kedua, strategi peningkatan penjualan. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, dengan mengidentifikasi segmentasi pasar dan memperluas jaringan untuk menjangkau lebih banyak lagi customer. Yang kedua, memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok untuk melakukan pemasaran secara digital karena jangkauannya jauh lebih luas. Yang ketiga, melakukan kampanye di media sosial, juga melakukan kerjasama dengan influencer untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan oleh perusahaan Tomoda Mobil Indonesia. Yang keempat, melaksanakan atau melakukan event promosi dan juga pameran sebagai bentuk pendekatan kepada customer secara langsung. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas bagaimana cara untuk meningkatkan brand awareness PT Tomoda Mobil Indonesia. Cara untuk meningkatkannya ada 4. Yang pertama, dengan memanfaatkan platform digital media sosial untuk melakukan kampanye. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan produk dengan menonjolkan keunggulan produk yang ditawarkan. Yang kedua, berkolaborasi dengan influencer atau memilih brand ambassador produk. Yang ketiga, membuat akun sosial media yang nantinya akan diisi dengan konten-konten yang menarik untuk menarik perhatian para calon pelanggan. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan website resmi terkait PT Tomoda Mobil Indonesia yang mudah diakses oleh calon pelanggan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pemanfaatan platform digital seperti sosial media memang bisa menjadi alat yang sangat efektif bagi PT Tomoda Mobil Indonesia untuk meningkatkan penjualan dan brand awareness-nya. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti yang pertama, membuat konten visual yang kreatif dan informatif di platform digital seperti Instagram atau TikTok untuk menarik perhatian customer. Yang kedua, mengubah sistem pemasaran lama ke pemasaran digital yang memungkinkan PT Tomoda Mobil Indonesia menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan pemasaran sebelumnya. Yang ketiga, menindaklanjuti komplain ataupun saran dari pelanggan dan juga melakukan inovasi produk sebagai salah satu kunci untuk menjaga ataupun mempertahankan kepuasan juga loyalitas pelanggan.